Yang terhormat, Ibu Rita Istiana MPD selaku penguji utama. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Yang saya banggakan seluruh audien yang berada di dalam ruangan ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dita Kusuma Hardini dari Program Studi Pendidikan Biologi dengan NPM 0361170121. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal hasil penelitian saya yang berjudul Ular dan Biawak Reptilia Squamata di daerah Sungai Opak, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Adapun beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu metode penelitian, lalu hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keanekaragaman reptil yang sangat beragam di Indonesia. Berdasarkan koleksi herpetofauna yang ada di Museum Zoologi Bogor, Indonesia memiliki sekitar 1.500 jenis reptil yang tersebar di berbagai daerah. Habitat utama reptil sangat beragam, seperti gurun, pegunungan, air laut, dan air tawar, yaitu contohnya sungai. Reptil yang hidup di sungai yaitu contohnya kadal dan ular yang termasuk ke dalam ordo Squamata dan buaya yang termasuk ke dalam ordo Crocodilia. Sungai Opak merupakan salah satu sungai yang dijadikan penyeberangan utama di daerah Istimewa Yogyakarta. Di beberapa titik sungai ini dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk, namun di bagian hilir sungai ini dikelilingi oleh persawahan dengan habitat riparian yang sangat lebat. Anggota dari ordo Squamata berfungsi sebagai kontrol biologi alami bagi populasi serangga dan rodensia atau tikus. Dikarenakan lokasi sungai yang dekat dengan sawah, maka penting untuk mengetahui keanekaragaman reptil ordo Squamata, mengingat ordo Squamata berfungsi sebagai kontrol alami bagi rodensia yang biasanya dianggap sebagai hama bagi tanaman di persawahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut. Minimnya informasi mengenai keanekaragaman reptil yang berada di sekitar sungai di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan belum ada database mengenai keanekaragaman reptil yang telah dipublikasikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai keanekaragaman reptil sebagai titik tolak pelestarian, terutama reptil yang hidup di daerah sekitaran sungai di Jogja. Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana keanekaragaman reptilia ordo Squamata di daerah Sungai Opak, daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu mengetahui keanekaragaman jenis reptilia ordo Squamata yang terdapat di sepanjang Sungai Opak, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, dan tujuan khususnya yaitu memberi informasi yang lengkap dan menjadikan database sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, terutama dalam bidang ekologi dan konservasi herpetofauna di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni hingga Juli tahun 2013. Lokasi penelitian yaitu di sepanjang Sungai Opak, mulai dari hulu di Jogja bagian utara hingga muara di Jogja bagian selatan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu GPS, headlamp, alat penangkap ular, dan sepatu bot. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu alkohol 70%, formaldehida 4%, air suling, dan kloroform. Metode yang digunakan yaitu metode transek garis yang dikombinasikan dengan survei perjumpaan visual dan river bank cruising. Garis transek dibuat sepanjang 500 meter di bagian tengah badan air. Untuk memudahkan pengambilan sampel, sungai dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hulu, tengah, hilir, dan muara. Di setiap bagian dibuat 5 titik pengambilan sampel. Semua spesimen kadal dan ular yang ditemukan kemudian diidentifikasi dan didokumentasikan, dan diawetkan menggunakan alkohol lalu diberi label. Untuk identifikasi dilakukan berdasarkan buku Mentey, De Rooij, Van Hussel, serta Das. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada tabel 1 mengenai spesies yang ditemukan di daerah hulu Sungai Opak. Ditemukan 5 spesies kadal dan 11 spesies ular.
Keberadaan spesies tersebut menunjukkan bahwa wilayah hulu Sungai Opak masih memiliki vegetasi yang cukup, terutama di tepian sungainya. Di hulu sungai juga tidak ada aktivitas manusia yang dilakukan. Kondisi ini bisa menjadi alasan mengapa lebih banyak spesies ditemukan di hulu dibandingkan dengan di lokasi yang lain. Eutropis multifasciata ditemukan di kelima titik pengambilan sampel di bagian hulu. Hal ini menunjukkan bahwa bantaran sungai di wilayah hulu Sungai Opak bercirikan daratan berbatu dengan rerumputan dan tumbuhan yang sangat beraneka ragam. Karakteristik ini cocok sebagai habitat bagi Eutropis multifasciata. Selanjutnya tabel 2 yaitu spesies yang ditemukan di daerah tengah Sungai Opak. Di bagian tengah ditemukan 8 jenis kadal dan 5 jenis ular. Keragaman kadal di tengah lebih banyak dibanding di hulu. Di tengah terdapat 3 spesies tambahan, salah satunya adalah Hemidactylus frenatus atau toke rumah. Toke rumah ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan mampu hidup di sekitar manusia. Hal ini sesuai dengan lokasi bagian tengah sungai yang dikelilingi oleh pemukiman penduduk. Di bagian tengah juga ditemukan spesies toke jenis baru dari genus Cyrtodactylus. Penggambaran spesies baru ini dilakukan bekerja sama dengan Lab Herpetologi LIPI Cibinong dan diberi nama Cyrtodactylus semiadii. Ular yang ditemukan di tengah lebih sedikit dibandingkan di hulu karena di bagian tengah ini dekat dengan pemukiman warga serta terdapat aktivitas penambangan pasir dan batu vulkanik tradisional di sepanjang bagian tengah sungai sehingga populasi ular yang ditemukan lebih sedikit. Selanjutnya tabel 3 yaitu spesies yang ditemukan di bagian hilir Sungai Opak. Di bagian hilir ditemukan 5 spesies kadal dan 6 spesies ular. Spesies kadal yang ditemukan yaitu spesies yang sama yang ditemukan di bagian hulu dan tengah. Ular yang ditemukan di daerah hilir adalah jenis ular yang dijumpai di pohon bercabang dan di bawah serasah tanah gembur. Selanjutnya tabel 4 yaitu spesies yang ditemukan di daerah muara. Di daerah muara ditemukan 1 jenis kadal dan 3 jenis ular. Satu-satunya kadal yang ditemukan yaitu Hemidactylus frenatus yang memang berhabitat di pohon, sehingga salinitas air yang berbeda pada daerah muara tidak mempengaruhi habitat kadal tersebut. Ular Dendrelapis pictus dan Pitaskoros merupakan ular arboreal yang menunjukkan bahwa di daerah sekitar muara masih terdapat vegetasi riparian. Sedangkan ular Pelanis platura adalah ular laut akuatik. Ular ini memang sering menghuni muara untuk beristirahat, kawin, dan berkembang biak sebab kondisi muara lebih tenang dan tanpa ombak yang ganas. Kesimpulannya yaitu di sepanjang Sungai Opak terdapat 11 spesies kadal atau subordo Lacertilia dan terdapat 16 spesies ular atau subordo Serpentes yang ditemukan antara bulan Juni hingga Juli 2013. Terdapat 8 spesies kadal arboreal dan 2 spesies kadal darat. Dan untuk ular terdapat 4 spesies ular arboreal dan 4 spesies ular air dan semi akuatik, 1 spesies terestrial, 1 spesies bawah tanah, dan 1 spesies ular laut. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.